A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Dr. Andes Haji Asep Ahmad MPD selaku Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur, dan juga guru kita Al-Mukarram Ustaznya Haji Suhaindi Husni LCMA, para asatiz yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari-hari sebelumnya, dan selalu kita dilimpahkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita membutuhkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti kelak akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, keluarga serta sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Panitia Ramadan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panitia khususnya dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang telah berkorban ya dengan waktu, tenaga dan juga biaya, yang mana kegiatan-kegiatan dari sebelum Ramadan, kemudian pada intinya Ramadan, dan setelah Ramadan alhamdulillah kalau saya bisa evaluasi, bisa nilai ya kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kekompakan, keinian kita ya, keikutsertaan aktif kita di Masjid Baitul Ma'mur ini mudah-mudahan untuk yang akan datang selalu kita tingkatkan guna kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dalam kegiatan Ramadan ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik perkataan maupun perbuatan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan untuk yang akan datang, marilah kita senantiasa tingkatkan dan juga pelaksanaan dari kegiatan Ramadan ke Ramadan selanjutnya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan juga semua jamaah sekalian yang telah memberikan kontribusinya, baik itu berupa dorongan, doa, dan juga yang paling penting adalah sumbangsihnya berupa tenaga-tenaga donatur ya, yang mohon maaf banyak sekali, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Hanya Allah lah yang akan nanti membalas apa yang sudah kita keluarkan dengan rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelum itu kami informasikan bahwa insya Allah ke depan Baitul Makmur setiap taklim akan kita rekam dan kita taruh di YouTube, namanya Baitul Makmur Channel. Nanti insya Allah ada tim khusus untuk digitalnya, itu Bapak Angga dan lainnya. Juga untuk MC di taklim untuk pembacaan Asmaul Husna kita pindah, jadi MC-nya tidak membaca Asmaul Husna, tapi kita pindah di sebelum azan sholat Isya. Jadi tidak ada dihilangkan bacaan Asmaul Husna, hanya dipindah saja tempatnya karena waktu untuk MC mungkin agak terlalu lama karena kita patokannya adalah surut setelah bunyi kita selesai, jadi biar nantinya lebih lama lagi. Untuk itu kita lanjutkan, yaitu sambutan dari Ketua DKM menyampaikan program ke depan, yaitu yang terdekat adalah Idul Adha, mungkin nanti bisa disampaikan, dan sebelum Ramadan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Asep Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummi wa din. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil ma'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Yang saya hormati para asatid kita, para hero, para pejuang Baitul Makmur, ada Ustaz Suaidi, guru kita semua, Ustaz Mansani, Ustaz Gusmanto, Ustaz Akmal, ya, Ustaz Dono, Ustaz Uki, dan para asad yang lainnya yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Juga yang saya hormati para bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT di pagi yang cerah ini, setelah kita pakem selama 1 bulan ya. Saya didaulat untuk memberikan kesan dan pesan, sebenarnya yang lebih pas ya Ustaz Suaidi, Ustaz Masani. Saya sebenarnya udah kehabisan kata-kata, kayak semalam udah udah dihabiskan, tapi tidak apalah. Dalam rangka watawasau bihaq watawasi bisawab. Marilah kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW atas rahmatnya beliau, atas rahmatnya Allah SWT, tetap istiqomah dalam iman dan Islam kita. Hari yang berbahagia ini mengawali ta'lim kita, ngopisu kita, dikolaborasikan dengan halal bihalal, dan saya pikir nanti ke depan ya mungkin harus jadi event. Tetaplah kita sebagai penggerak spiritual kita ya, mungkin tahun depan kalau kita ada umur itu kita sediakan waktu ya, tidak hanya sekedar di seperti ini, tapi mungkin waktu yang luas lah setelah Isya dan sebagainya. Mungkin karena lingkungan yang tadinya kegiatan halal di RW dan sekarang dihandle oleh masing-masing RT. Hal berbahagia berkaitan dengan Ramadan yang sudah usai dan kita memasuki Syawal, peningkatan. Maka saya atas nama Ketua DKM dan atas nama pribadi dan keluarga tentu ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Saya pikir ya di masjid ini barangkali saya yang paling banyak dosa kali. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang baik ini saya dengan hati yang tulus ingin mohon maaf saya pribadi, keluarga, dan juga atas nama DKM. Kiranya Bapak Ibu bisa memaafkan saya.
Ya, terima kasih, dan ini harus ada ini, ada itu kok. Ya enggak. Wong kita saja punya hati, si itu jutek banget itu udah dosa itu loh Pak. Gitu. Oleh karena itu terima kasih, dan saya pikir Bapak Ibu orang-orang yang baik ya, nggak pernah menyinggung saya gitu, dan saya maafkan kalau ada. Baik, tentu ya sebelum nanti saya ingin memberikan kesan dan pesan lah tentang halal bihalal, tentang bagaimana visi misi kita ke depan dalam rangka sustainability, keberlanjutan, keistiqomahan kita setelah Ramadan ini. Karena saya sering mendengar ustadz-ustadz kita sudah berpuluh-puluh kali kita Ramadan tapi tidak ada perubahan. Maka apakah itu dikatakan Ramadan ini sudah berhasil? Kata ustadz yang lain juga, saya sebenarnya bukan untuk berceramah ya, ingin menyampaikan. Saya takut kalau ceramah mengajari Bapak Ibu sekalian, sementara saya tidak melaksanakannya, kata Allah, kabur maqtan indal yang taklu menetap alun. Allah marah besar pada orang yang ayo berbuat kebaikan tapi diri sendiri. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ya pesan-pesan dari para ustadz ya. Jadilah kita orang-orang yang lahir di Ramadan bukan sebagai, katakanlah diibaratkan ular ya, katanya ular ketika dia awal sebelum dia mengerem ya berpuasa lah, katakanlah tetap ular. Setelah dia mengerem kemudian diganti kulit maka ular. Maka jadilah kita sebagai kupu-kupu yang tadinya ulet kemudian menjadi kepompong dan kemudian lahir sebagai kupu-kupu. Oleh karena itulah hal yang berbahagia, kita harus lahir sebagai kupu-kupu, sebagai orang yang beda. Saat sekarang kita masih ada momen Syawal ya, masih ya. Para asatid, para ulama sering mengartikan Syawal itu dengan peningkatan ya, improvement. Ya. Terutama hubungannya dengan kegiatan halal bihalal seperti sekarang ini ya. Alhamdulillah halal bihalal sudah menjadi ikon Indonesia dan sudah menjadi budaya yang baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikat ya kebaikan kita, mengikat marwah kita dalam keislaman. Kita ini kan keislaman kita, ketauhidan kita sudah menjelma sampai sekarang ini ya. Kalau dulu Snoko Glonyo ingin menciptakan Indonesia, katakanlah yang yang Islamnya lemah, Islamnya katakanlah jauh dari ketauhidan dan sebagainya. Atau banyaklah katakanlah dalam tanda kutip ya orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, tapi kita tetap dalam ketaatan, tetap dalam kemegahan keislaman kita. Saya lihat di negara-negara Eropa itu banyak tempat-tempat ibadah yang sudah dijual ya. Alhamdulillah yang belinya orang Muslim ini sebuah tanda. Atau bahkan ada perubahan di Eropa, di Amerika ya, pengaruh itulah. Dan kita juga semua keislaman kita diikat gitu. Untuk mengikat anak-anak kita itu ada TPA, ada pengajian, ada dan sebagainya. Ya, ada diniyah dan sebagainya, ada pendidikan Islam sebagainya. Kita juga ibu-ibu ada pengajian dan kita semua dalam rangka itulah. Makanya budaya-budaya seperti halal bihalal itu saya pikir bagi kita sebuah ya keharusan ya, walaupun katakanlah sebagai orang mengatakan bid'ah gitu, karena Rasulullah tidak mencontohkan ini. Tapi paling tidak halal bihalal banyak manfaat ya. Halal wa halalan ya. Memiliki pengertian halal ya, menyelesaikan kesulitan. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, melepaskan ya. Melepaskan ikatan. Makanya Nabi Musa dalam doanya ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul gitu, wahlul uqdatam min lisan, maka lepaskanlah belenggu lisan ini. Oleh karena itu hal yang berbahagia, sangat baik kita untuk mentradisikan halal bihalal ini
ya, antara halal dengan halal. Oleh karena itulah hadirin berbahagia, menyambut Ramadan ini yang kita ditandai, menyambut Syawal ini yang ditandai dengan Idul Fitri, tentu harus ada perubahan dalam diri kita. Syawal ada yang berartikan yang pertama irtafa'a, meningkat ya. Ada Syawal itu ada yang berartikan, para ulama mengartikan irtafa'a, meningkat. Oleh karena itu hadirin berbahagia, kita yang sudah lahir dari Ramadan, dari pendidikan Ramadan harus irtafa'a ya, kata para astad, meningkat. Apa meningkatnya? Iman kita ya. Al iman yazidu wa yanqusu. Kita harus meningkat iman kita. Yang kedua, ibadah kita. Saya apresiasi dengan jemaah-jemaah kita ini luar biasa. Saya pikir dengan kenyamanan lingkungan kita ini, maka ada sebuah irtafa'ah dalam ibadah kita. Yang ketiga adalah irtafa'ah dalam bidang amal kita. Menjelma masjid kita ini yang enak, nyaman, karena ada irtafa'ah dalam beramal. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, luar biasa. Saya sudah tidak memikirkan listrik apakah bisa kebayar, tidak, udah ada. Maka buat ada yang apa yang dibayar tidak, luar biasa, irtafa'ah bil amal ya. Oleh karena itu nanti di akhir kita salaman ya. Akan gugur dosa-dosa kita bagaikan gugurnya daun-daun yang ketiup angin, dan kalaupun tidak, tapi Allah akan memaafkan meskipun dosa kita bagai buih di lautan, luar biasa. Itulah kerahman dan rahimnya. Oleh karena itulah kita adakan dengan halal bihalal seperti ini. Bukankah Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati uiddatil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunan, kita saling memaafkan ya. Karena saya pikir dosa yang sengaja atau tidak sengaja tentu akan ada di dalam diri kita. Orang lewat kita cibirin, itu orang ganjil banget ya, misalnya gitu. Atau merasa ketidaksukaan, itu berdosa. Oleh karena itu. Yang kedua, ibtida'al bil khair. Syawal itu adalah ibtida'al bil khair. Kita memulai dengan kebaikan kita. Makanya kita nanti ngomong-ngomong lah intermezzo ya. Kebetulan di sini ada Ustadz Rahmat ya, Ustadz Daeng. Ya, sehat Ustadz. Ya, saya masih ingat itu Coto Makassarnya luar biasa itu. Kayaknya di remedial itu. Diulang. Oke. Yang kedua adalah apa? Sedikit yang kedua adalah ibtidal bil khair. Maka kita memulai Syawal ini dengan sebuah kebaikan. Kita kan coba deh setelah Ramadan ini saya akan sering ya berjamaah di masjid ini, atau saya ingin ya ikutlah ngopi susu, itu sebuah kebaikan. Atau ketika kita pernah berselisih kemudian menyimpan rasa dendam, maka mulailah kebaikan itu kita temui orang-orang yang pernah katakan kita dolimi atau kita punya masalah. Kata-kata Nabi juga, silman koto'a wa'fu aman dolama a'timan haroma. Carilah nilai tambah silman koto'a, sambungkanlah silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Yang kedua, wa'fu aman dolama, maafkanlah orang-orang yang pernah dolim. A'timan haroma, berilah orang yang pelit kepada kita. Itulah 3 hal. Oleh karena itulah mari kita mulai ya kebaikan setelah Syawal ini, ibtida'il khair ya. Nanti kita akan rumuskan ya. Saya yakin apa yang tadi sudah dikatakan oleh Ketua Ramadan bahwa luar biasa ya. Saya secara pribadi kegiatan Ramadan cukup sukses. Saya menikmati bagaimana qiyamul lail gitu ya, maaflah dan tanda kutip, dengan tidak ada teriakan anak-anak dan sebagainya, dengan suguhan ya luar biasa. Saya pikir masih ada bangga ya itu ya, snack itu ya. Itu luar biasa, nggak ada itu, mestinya di shot itu waktu itu tuh ya. Apalagi setelah qiyamul lail kita disuguhi dengan ya dengan sarapan atau dengan sahur yang luar biasa terakhir itu ya. Itulah oleh karena marilah kita memulai kebaikan kita di Syawal ini ya.
agar menjadi ibtida'ul khair. Yang ketiga, apa arti sawa itu? Istimror, ya, atau berkelanjutan, continuity, ya. Ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Maka ketika kita berilmu, maka beramallah. Kata Imam Ghazali, orang-orang yang berilmu itu tidur atau rugi. Kenapa? Karena kalau belum beramal. Orang-orang yang beramal juga rugi. Kalau apa? Kalau belum ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas juga rugi kalau belum istiqomah. Oleh karena itulah paling berbahagia. Marilah istimror ini, kebaikan-kebaikan dalam Ramadan kita lanjutkan. Karena sesungguhnya ahabal amalu ilallah, ya, wa admuha wa in qala, admuha wa in qala, ya. Artinya amal yang dicintai Allah adalah amal yang berkelanjutan, wa in qala, ya, walaupun sedikit. Oleh karena itu hanya berbahagia dalam rangka keberlanjutan program-program yang baik kita. Marilah kita lanjutkan. Karena tadi, ya, jadilah kita puasa bagaikan puasanya kupu-kupu, kepompong kemudian menjadi kupu-kupu, kemudian menjadi pribadi, menjelma sebuah katakanlah sosok makhluk yang menyenangkan orang, yang memberikan kemanfaatan. Kupu-kupu itu kan kalau hinggap di dahan itu dahannya tidak rubuh, kemudian dia memberikan kehidupan, penyerbukan dan sebagainya. Itulah kupu-kupu. Oleh karena itu berbahagia. Maka istimror ini kontinuitas, ya. Ya, apa yang biasa kita lakukan, kita Ramadan, kita sholat tasbih, sholat hajat, sholat tobat, ya. Katakanlah tahajud dan sebagainya. Maka sedikit demi sedikit ini saya memberi peringatan kepada diri saya sendirilah. Tadarusnya kita lanjutkan, tahsin dan sebagainya, luar biasa. Program saya memang walaupun tidak secara aklamasi, saya ingin kita ini menjadi dai-dai lah, paling tidak untuk lingkungan kita, ya. Saya lihat Ustaz Amir bagus dalam imamnya dan sebagainya kita, Ustaz Irwan luar biasa, ya, ceramahnya atau ininya dan semua kita, Ustaz Ukil dan sebagainya, yang lain, ya. Bentar lagi Ustaz Rahmat walaupun jauh dari sini, ya, kali-kali jadi imam lah gitu. Ini kita dari kita untuk kita. Ustaz Kusmanto, Pak Lukman juga luar biasa. Pak Lukman saya suruh khotib belum sempat ya. Kesibukan beliau inden, ya. Kayak mudah-mudahan nanti. Oke, ini dalam rangka apa? Dari kita untuk kita juga Pak Akmal, ya. Udah luar biasa. Saya juga belum bisa. Saya kan mungkin karena keseringan udah nggak grogi lagi. Oleh karena itulah saya hari ini berbagai istimror kita, mari kita lanjutkan. Karena tadi dikatakan, ketika kita berilmu, maka beramal, kemudian ikhlas dan kemudian istiqomah. Siapa orang-orang yang dijanjikan Allah? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alal malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil kuntum tu'adun. Ketika orang mengatakan aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah, maka akan turun malaikat yang mengatakan jangan takut dan sedih. Dan para malaikat akan memberikan kabar gembira bahwa kita akan diberikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Allah janjikan. Oleh karena itulah hadirin berbahagia. Tentu dengan istiqomah maka kita akan menjadi memiliki sebuah kestabilan komitmen kita, itikat kita dalam beribadah. Hadirin berbahagia. Sedikit lagi, ada 5 hal, ya, ingin saya katakan, saya nyontek dari ustadz yang lain bahwa 5 hal agar kita menjadikan diri kita istiqomah. Yang pertama, tambahilah ilmu kita, ya. Alhamdulillah melalui ngopi susu ini, ya, setiap ahad subuh kita diberi santapan rohani kita. Dalam rangka apa? Menambah ilmu kita, ya. Luar biasa. Saya memang setahun kemarin absen Pak ini, ya. Ya.
absen, makanya di Daulat hari ini selalu memberikan sedikit lah, nanti kita sebentar lagi berbicara tentang kedikaiman kita. Yang pertama, agar kita beristiqomah maka tambahlah ilmu. Karena ibadah tanpa ilmunya akan ngawur ya. Oleh karena itulah hadirin berbahagia, saya apresiasi sebagai ketua DKM para dai, para astatid ya, diantaranya salah satunya Pak Ustadz Suaidi ya, luar biasa. Ya apa aja lah ya, luar biasa apa yang diberikan Ustadz Zuaidi, anak muda yang begitu ilmunya ya. Saya sih nggak ada apa-apanya lah, ini ustadz-ustadzan aja Pak Kusmanto ya. Itulah, kita tambah ilmunya, karena ilmu tanpa amal maka bagaikan pohon tanpa daun, tanpa buah. Oleh karena itu yang berbahagia, marilah kita gunakan kesempatan kita untuk meraih ilmu kita, kesadaran kita ya. Biasanya para asatid atau kalau kita ceramah lihat di YouTube sama aja ya, tapi mereka itu dengan gayanya akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita, sebuah semangat kepada kita ya. Saya pikir kayak Ustadz Dile itu ya lagi naik daun, kayak ceramahnya itu mirip-mirip Ustadz Jainuddin ya. Seperti itulah, kita menambah ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Saya pikir lingkungan Emra ini luar biasa, apalagi dengan kehadiran Baitul Ma'mur ini. Ya, anak-anak kita ceria, riang gembira, ya. Kita punya masjid, punya luas. Maka untuk kita beristiqomah, maka bergaulah carilah lingkungan yang baik. Ya. Dengan lingkungan yang baik kita akan memiliki teman-teman yang baik. Karena kata Nabi, untuk melihat keimanan seseorang, kesulitan seseorang siapa? Lihat temannya ya. Saya senang nih berteman dengan Ustadz Tono ya. Ustadz Tono luar biasa, saya pikir hubungannya ya dengan rekan-rekan semua lah. Itulah, maka carilah ya. Karena orang ketika kita mendapatkan permasalahan hukum dan sebagainya akan dicari siapa dengan siapa temannya dan sebagainya. Yang ketiga adalah sibukkan dengan kebaikan, sibukkan dengan fastabiqul khairat, kata para asatid, sibukkanlah kita dengan kebaikan. Alhamdulillah dengan adanya masjid kita ini ya, banyak rekan-rekan muda, anak-anak muda di sini ya, keluarga muda yang menyibukkan ya dengan ibadah, menyibukkan dengan ketakwaan, menyibukkan dengan donasi. Mudah-mudahan ya, rekan-rekan yang senantiasa berdonasi dan melihat memenuhi kemakmuran kita ini akan Allah tambahkan rizkinya ya. Itulah makanya kita selalu ya sibukkan dengan dengan kebaikan. Fastabiqul khairat ya, jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang keempat siapkan tekad dan niat serta luruskan tujuan kita ya, tujuan hidup kita ini. Saya sempat dengar bagaimana Ustadz Hilman, anak muda dari Bogor itu menceritakan bahwa kehidupan kita itu akan melewati 12 tahapan kehidupan ya. Alam ruh, alam rahim, alam dunia kita baru 3 fase ya. Ya ada 9 fase lagi, luar biasa. Alam kubur ya, nanti alam dibangkitkan, alam dihisab, alam syafaat ya, kemudian alam siratal mustaqim ya, yang terakhir adalah kemudian alam ditentukan surga dan neraka. Itulah kita masih luar biasa tahapan-tahapan kita ketika kita dipanggil Allah SWT masuk dalam kubur adalah gambaran kehidupan kita. Oleh karena itulah kata para asatid, untuk menjadikan istiqomah maka kuatkan tekad kita, niat kita, luruskan dan tujuan kita. Ya, bukankah kita diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah? Apa tujuan kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kita luruskan. Kita ingin meraih kehidupan dunia dan akhirat yang baik, kemudian terbebas dari neraka. Yang terakhir adalah bagaimana kita mendirikan diri kita istiqomah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita setiap salat ihdinas siratal mustaqim ya, mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Luruskanlah hati ini, luruskanlah langkah kita, luruskanlah visi dan misi kita.
itulah kita harus sering berdoa. Kan dalam doa kita suka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Ya Allah janganlah engkau menggelintirkan hati yang sudah engkau beri petunjuk ya. Atau ya muqallibal qulub sabit qalbil adinika wa la tu'atika. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah iman dan ketaatan. Itulah. Oleh karena hal ini berbahagia 5 hal ini bagaimana kita beristiqomah. Yang pertama adalah tambahilah ilmuku. Marilah kita bergabung di majelis ilmu, majelis kopi susu. Yang kedua adalah senantiasa kita bergaul berada lingkungan yang baik ya. Anak-anak kita juga berada di lingkungan baik, kita selalu arahkan dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa ini, karena lingkungan itu ya sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kalau kita tidak kontrol maka akan lost control ya. Bagaimana kehidupan anak muda sekarang ini ya, kebetulan kasat narkoba kita ada di sini sudah memberikan arahan bagaimana itu luar biasa. Kita jangan ini ya. Yang ketiga adalah sibukkan dengan ketaatan. Yang keempat adalah luruskan tujuan dan niat kita. Dan yang kelima selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahagia. Marilah tentu sekali lagi ini tausiah buat diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan, hadirkan budaya-budaya Ramadan, kegiatan Ramadan dengan memakmurkan masjid kita. Ya. Jadikanlah masjid kita ini taman ketakwaan kita, taman ibadah kita. Tentu saya hanya sekedar menghibau ya, saya belum bisa menjadikan diri saya ini selalu berpastabiqohir di masjid kita ini karena dengan kesibukan itu. Itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kami sebagai ketua DKM dan sebagai ketua DKM ya, saya pikir yang bekerja rekan-rekan lah. Apalah jadinya sampai sebagai ketua kalau Bapak Ibu tidak membantu ya. Ibu-ibu juga luar biasa ya, artinya ketika kegiatan Ramadan ya sampai berani meninggalkan istrinya, anaknya gitu ya. Sama dengan Ibu Ketua DKM juga ya, nggak pernah diopeni, makannya di sini gitu ya. Oke, ada Bu RT dan sebagainya, itulah donasi dari kita. Adalah sebuah kebaikan untuk kita dalam rangka beristiqomahkan. Oleh karena itulah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang senantiasa memperlihatkan kepentingan kita ya. Bagaimana sholat maghrib, sholat subuh luar biasa. Saya pikir orang kan susah untuk bangun subuh itu, tapi dengan kehadiran masjid kita ini yang enak sekali. Dan kita juga nanti akan rumuskan ya program-program yang lebih baik lah. Oke, mungkin ya apa yang bisa saya lakukan inilah sebatas ini ya. Saya kadang concern dengan kemasjidan ini ketika saya sudah selesai bekerja dan sebagainya baru inilah. Tapi alhamdulillah apa yang kita di esensial program yang penting, alhamdulillah kita berjalan. Bagaimana kegiatan Jum'ah ya, walaupun saya besok siapa ya gitu, walaupun ini karena susah juga ya kalau kita menjadwalkan ini tiba-tiba dulu udah setengah tahun nggak bisa jalan, susah karena kita selama ini jalan aja. Oke. Juga kegiatan ngopi susunya atau kegiatan Ramadan kemarin luar biasa sukses ya, itu oleh karena itu saya sangat berapresiasi dan mari kita terus lanjutkan, istimrorkan, istiqomahkan kebaikan-kebaikan kita demi investasi ya, untuk meraih ya agar kita bisa lulus dalam 12 tahapan kehidupan kita yang akhirnya kita akan dihadapkan pada surga dan neraka, kepada alam syafa'ah. Mudah-mudahan Rasulullah akan memberi semangat kepada kita, dan juga masjid kita yang senantiasa ini akan memberi semangat juga kepada kita, akan mengantarkan kita ya ke jembatan Shiratal Mustaqim, akan mengantarkan kita untuk membuat katakan istana nanti di surga karena kita senantiasa membangun dan memperhatikan kemakmuran kita. Ini saja, sekali lagi lebih dan kurang mohon maaf, dan nanti kita akan lanjutkan ya ngobrol-ngobrol ini sampai nanti barangkali ke orang seperempat atau apa
menunjang tentang kenikmatan kita. Demikian yang bisa disampaikan, apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang kesalahan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maron? Apa ini Maron? Hah? Oh iya mantap. Dari sini lah artinya. Terakhir sono main kayak baik.